Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahria Network, selamat datang di channel Bahria Network, yaitu channel yang membahas tentang ilmu-ilmu networking mulai dari instalasi sampai konfigurasi ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi Cisco seperti video kemarin ya. Tapi pada video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi Telnet dan SSH di Cisco Packet Tracer. Nah, oke. Tapi sebelum saya melakukan konfigurasinya, pastikan kalian sudah melakukan tombol subscribe, like, and share ya. Dan pastikan kalian sudah melakukan tombol lonceng karena supaya video baru dari kami supaya bisa muncul notif di perangkat Android kalian, oke? Saya tunggu jika sudah klik subscribe, kita akan mulai konfigurasinya. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi Telnet dan SSH di Cisco Packet Tracer. Nah, tapi sebelum kita melakukan konfigurasi, alangkah baiknya nih ya, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu Telnet dan SSH. Nah, untuk pengertiannya itu kayak perintah ini tuh memiliki pengertian yang sangat berbeda. Maksudnya berbeda tipis lah. Telnet tuh telecommunication network ya. Itu kayak protokol jaringan yang digunakan pada internet atau local area network untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis interaksi dua arah yang menggunakan koneksi virtual terminal. Nah, Telnet itu dikembangkan pada tahun 1969 ya dan distandarisasi sebagai IETF STD8. Yang merupakan salah satu internet pertama ya. Nah, Telnet itu memiliki beberapa keterbatasan yang dianggap sebagai risiko keamanan. Jadi, Telnet itu agak kurang aman deh, pokoknya. Nah, sedangkan tuh SSH itu kayak artinya Secure Shell, itu merupakan sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman. Jadi, bedanya Telnet dan SSH itu, kalau Telnet kan pengeluaran lama ya. Nah, dia tuh kayak agak kurang aman. Jadi, kalau SSH itu aman banget, jadi disarankan menggunakan SSH karena datanya dienkripsi. Oke, karena data-data SSH itu dienkripsi ya. Nah, lalu untuk selain komunikasi data yang aman, login antar muka, baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya ya. Nah, koneksi ini tuh melalui jaringan yang aman maupun yang tidak aman. Server menjalankan program SSH dan program SSH akan menjalankan klien. Nah, lalu fungsinya apa sih? Nah, untuk fungsi Telnet itu kayak yang pertama mengakses server atau host secara remote, yang kedua mengubah komputer user menjadi komputer terminal, yang ketiga menjalankan komputer menggunakan Telnet jarak jauh ya. Lalu fungsi SSH itu kayak melakukan enkripsi data yang dikirim, yang kedua protokol untuk pertukaran data dalam satu jaringan, yang ketiga tuh kayak autentifikasi mekanisme untuk memastikan pengirim dan penerima itu benar-benar benar dan aman gitu. Jadi nggak salah ngirim ataupun nggak salah penerima. Yang keempat, yang pastinya kerahasiaan, memastikan kerahasiaan data yang dikirim agar hanya diketahui oleh penerima dan pengirim. Oke? Itu aja sih untuk penjelasan tentang Telnet dan SSH. Alangkah baiknya sebelum konfigurasi dimulai, pastikan kalian sudah membaca lebih lanjut ya tentang penjelasan Telnet dan SSH, membaca lebih dalam ya istilahnya. Oke. Di sini kita akan mengkonfigurasi melalui Cisco Packet Tracer, yaitu menggunakan media Cisco Packet Tracer. Pastikan kalian sudah mendownload Cisco Packet Tracer. Untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi. Oke. Kita buka Cisco Packet Tracer ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi dari Cisco Packet Tracer. Oke, topologi cukup simpel ya. Ada satu switch dan satu client. Untuk IP networknya saya gunakan 10.10.10.0 ya. Oke. Langsung aja kita konfigurasi. Kita masuk ke terminal switch atau CLI switch. Double klik aja. Nah, oke. Geser sedikit ya, sorry, biar rapi. Nah, oke. Nah, kita akan menambahkan VLAN, akan membuat IP address pada VLAN di switch ya. Kenapa kita akan membuat IP address pada VLAN di switch? Agar kita bisa meremote switchnya menggunakan Telnet dan SSH. Jadi ada tujuannya gitu. Oke. Nah, kita masuk ke privilege mode terlebih dahulu. Masukkan perintah enable. Oke. Lalu masukkan perintah configure terminal, yaitu masuk ke global configuration. Nah, kita akan membuat IP address atau menambahkan IP address pada VLAN ya. Oke, masukkan perintah interface VLAN 1 ya. Karena VLAN default itu dari switch itu VLAN 1. Nah, oke.
masukkan IP address-nya, IP address 10.10 ya. Masukkan subnetnya 24. Oke, sudah, enter. Lalu masukkan perintah no shutdown. Nah, oke. Jika IP address sudah ditambahkan pada VLAN, nah kita langsung aja nih konfigurasi telnet di switch-nya. Untuk konfigurasi telnet kita masukkan perintah line VTY 0 ya. Nah, untuk angka 0 ini tuh kayak jumlah PC atau laptop yang terhubung ke switch-nya. Jadi kita tuh dihitungnya dari 0. Jadi misalnya PC-nya 1 berarti angkanya 0, atau PC-nya 2 berarti angka 1 gitu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, paham? Jika sudah paham, kita enter aja. Nah, lalu masukkan passwordnya. Passwordnya itu Bahrian Network ya. Oke. Nah, lalu masukkan perintah login. Exit. Nah, oke. Untuk telnetnya sudah dibuat dan sudah ditambahkan IP address-nya pada switch ya. Kita langsung mencoba nih, apakah konfigurasi telnet ini benar-benar berhasil atau tidak. Pastikan sebelum kita memverifikasinya, pastikan kita sudah menambahkan IP address pada PC atau laptop yang terhubung ke switch dengan satu jaringan yang sama. Oke, kita buka PC switch-nya, PC kliennya, sorry. Nah, kita akan nambahkan IP address di kliennya. Oke, masukkan IP address-nya, pastikan satu jaringan yang sama ya. Subnetnya 24. Oke, jika sudah, kita silang aja. Kita buka command prompt nih di klien ya, di laptop klien. Nah, oke. Ya sudah, kita akan memverifikasinya. Kita ping terlebih dahulu dari IP si switch-nya, yaitu ping 10. Oke, apakah reply? Oke, sudah reply ya. Nah, jika sudah reply, kita akan mencoba nih telnetnya apakah berhasil atau tidak. Masukkan perintah telnet 10 IP dari switch ya. Oke, masukkan passwordnya tadi yang sudah kita buat. Sorry, password salah. Sorry, lupa nih. Nah, oke. Passwordnya agak panjang tadi. Boleh. Nah, untuk masuknya sudah selesai ya. Nah, ini adalah tampilan dari meremote menggunakan telnet. Nah, bisa kalian lihat ya. Sama aja sih. Ini merupakan tampilan meremote menggunakan telnet. Oke. Kita silang ya. Nah, kita kembali ke terminal switch-nya. Nah, jika telnet sudah dikonfigurasi dan sudah berhasil, kita akan melakukan konfigurasi SSH pada switch di Cisco ya. Oke, pastikan kita sudah menambahkan IP address. Ya, tadi kita masih menggunakan IP address sebelumnya. Dan pastikan kita juga sudah menambahkan IP address pada klien ya. Oke. Kita akan langsung mulai konfigurasi SSH-nya, masukkan perintahnya IP domain name. Nah, untuk domain name itu bebas ya. Bahrian. Nah, oke, di sini saya menggunakan nama Bahrian. Ini tuh Bahrian itu bebas ya. Kalian memasukkan nama TKJ ataupun nama kalian tuh bebas pokoknya. IP domain name. Nah, terus nama kalian bebas ya. Oke. Tekan enter aja. Masukkan perintah crypto key generate RSA ya. Nah, untuk how many bits in the modules. Nah, untuk bitnya tuh kita masukkan 1024 aja. Nah, oke. Nah, lalu kita menggunakan IP SSH version 2. Nah, masukkan aja perintahnya IP SSH version 2. Oke. Lalu masukkan perintahnya line VTY 0 ya, seperti tadi penjelasan sebelumnya untuk line VTY 0. Lalu masukkan aja perintahnya login lokal. Oke. Nah, enter ya. Sudah, exit. Nah, untuk konfigurasi SSH itu seperti ini. Bisa kalian lihat ya dari atas ini, dari IP domain name sampai ke bawah ya. Ini konfigurasi SSH. Oke, kita akan cek nih apakah konfigurasi SSH ini tuh benar-benar berjalan atau enggak ya. Dengan masuk ke laptop klien. Oke, nah oke. Masuk ke command prompt ya.
kita exit terlebih dahulu dari telnetnya. Oke. Kita akan mulai memverifikasi SSH nih, apakah SSH-nya benar-benar terjalan atau tidak ya. Masukkan perintahnya SSH, terus min L ya, L kecil. Masukkan domain name yang sudah kita buat tadi. Nah, domainnya itu Bahrian. Bahrian, masukkan IP-nya, IP address dari si switch-nya. Oke. Bisa seperti ini, kita enter aja. Nah, masukkan password yang sudah kita buat tadi. Tadi passwordnya apa ya? Oh ya, passwordnya masih sama ya sebelumnya. Sorry. Oh iya, kayaknya kita harus nambahkan password terlebih dahulu deh. Tidak bisa menggunakan password dari telnetnya. Oke, kembali ke switchnya, sorry. Nah, kembali ke line VT 0 nya. Masukkan passwordnya yaitu samain aja, Bahrian aja ya, biar gampang. Oke, exit ya. Nah, kita masuk ke laptop kalian lagi. Sorry, tadi ada kesalahan konfigurasi, agak lupa sedikit ya. Oke, command prompt. Nah, kita remote ulang SSH-nya, enter, masukkan passwordnya. Oke, aduh, kenapa ya? Sorry, agak ada kesalahan. Oh iya, coba nih, kalau nggak salah sih kesalahannya di switch Bahrian-nya. Nah, kita masuk ke line VT lagi. Oke, nah, pada saat kita tadi masukkan login lokal tuh seharusnya login doang. Coba kita coba masukkan login doang. Oke, exit. Nah, kita buka kembali PC kalian ya. Oke. Nah. Oke, nah berarti tadi kita sudah menganalisis ya. Berarti kesalahannya tuh seharusnya nggak boleh login lokal, seharusnya login aja ya. Jadi kesalahannya cuma di lokal doang. Oke. Mohon maaf ada kesalahan konfigurasi tadi. Nah, oke, itu aja sih untuk tampilan dari remote menggunakan SSH, sama aja ya seperti telnet, namun SSH itu lebih secure ya, lebih aman. Oke. Jadi disarankan tuh menggunakan SSH aja. Oke, itu aja sih untuk video kali ini tentang konfigurasi telnet dan SSH. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang berlibat, mau dimaafkan. Dan bila ada kesalahan konfigurasi tadi, mau dimaafkan ya. Karena saya juga masih belajar. Yang penting hasilnya sudah bisa ya. Oke, bila ada kekurangan kata, mau dimaafkan. Dan pastikan kalian selalu dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, and share. Dan pastikan kalian sudah mengaktifkan tombol lonceng karena setiap video baru dari kami supaya bisa muncul notif di perangkat Android kalian. Oke, jika sudah klik tombol subscribe, kita akan akhiri videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.